Ya, selamat sore pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisan yafqahu qawli. Amma ba'du. Jadi sore ini kita akan fokus utama pembahasan kita adalah tentang masalah polemik viralnya video pasukan pengamanan wakil presiden kita yang saat ini sedang menjabat, Mas Gibran Rakabuming Raka, yang dimana dalam video yang diambil di Masjid Baitur Rahman, Kota Semarang, Jawa Tengah itu menuai banyak reaksi dari masyarakat. Nah, saya termasuk pihak yang memaklumi ada peristiwa seperti itu. Jadi Mas Gibran itu kan adalah wakil presiden dan jabatan itu melekat sampai nanti tanggal 20 Oktober 2029. Ya kan, sesuai dengan ketentuan. Otomatis prosedur pengamanannya juga nggak sembarangan. Prosedur pengamanannya juga bukan seperti prosedur pengamanan, ya mohon maaf, prosedur pengamanan orang VIP biasa. Enggak, ini VVIP, very very important person, jadi harus diutamakan. Makanya selama 5 tahun beliau jadi wakil presiden, memang pengamanannya sangat-sangat ketat, dan kita pun juga nggak bisa sembarangan mendekat ke wakil presiden Mas Gibran gitu. Ini yang harus kita ketahui. Nah, apa yang terjadi? Saya beritahu kronologinya ya. Tanggal 13 Desember 2024 kemarin, Mas Gibran itu kan sedang melakukan kunjungan kerja ke Semarang, Jawa Tengah. Yang naik pesawat kelas ekonomi itu loh. Nah, kan kunjungan kerja di Semarang, dan Mas Gibran itu juga kebetulan mencari masjid yang terdekat untuk melaksanakan sholat Jumat, hingga tibalah di Masjid Baitur Rahman, Kota Semarang itu. Nah, Mas Gibran ini kan didampingi oleh pejabat-pejabat di Jawa Tengah. Ada PJ atau pejabat gubernur Jawa Tengah, ada Ibu Wali Kota Semarang yang baru terpilih untuk full termnya. Ada dari pihak-pihak yang berasal dari Pemprov Jateng dan Pemkot Semarang yang mendampingi Mas Gibran itu. Nah, di saat video itu diviralkan oleh akun TikTok Sudud 2626 atau atas nama Pak Sudud Muhammad gitu ya. Nah, di situ mulai timbul polemik. Ada orang yang mengatakan kalau di masjid itu ya sama aja, nggak ada urusan dia wakil presiden, dia PPIP, ya semua sama di mata Allah apa segala macam. Lah iya bener gitu loh, bener, itu bener. Cuman gini loh teman-teman ya, saya mau bawa teman-teman ke dalam satu kisah sejarah ya, dimana salah satu khalifah ya, Khulafa Ar-Rasyidin, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab rahimahullah alaih, salah satu khalifah yang masyhur. Beliau adalah khalifah kedua sepeninggal wafatnya Nabi Muhammad SAW, yang menggantikan Abu Bakar As-Siddiq rahimahullah. Ya, itu tahu nggak, Sayyidina Umar bin Khattab itu meninggal dibunuh ditusuk dari belakang 6 kali oleh seorang budak Persia beragama Majusi yang bernama Abu Lu'lu'ah. Nah, Abu Lu'lu'ah ini, motif bunuh Umar bin Khattab itu adalah karena aspirasi atau permintaan pajaknya diturunkan
ditolak oleh Sayyidina Umar bin Khattab dengan alasan Sayyidina Umar mengatakan pajak segitu udah kecil banget, ya. Karena merasa nggak terima, sakit hati, marah, dibunuhlah Umar bin Khattab itu pas lagi salat subuh. Dan baru disadari oleh makmum di belakangnya setelah Umar bin Khattab itu sekarat. Karena Umar bin Khattab sempat nanya kepada makmum di belakangnya, yang nusuk saya ini siapa? Oh ini Pak, ini Abu Lu'lu'ah, orang Majusi dari Farsi. Lalu Sayyidina Umar mengatakan, untunglah yang bunuh saya ini bukan orang Muslim. Tuh. Nah, peristiwa pembunuhan terhadap Umar bin Khattab inilah yang kemudian sebenarnya bukan hanya Umar bin Khattab saja yang dibunuh pas lagi sholat. Utsman bin Affan juga dibunuh pas lagi sholat. Ali bin Abi Thalib juga dibunuh pas lagi sholat. Ya kan? Sampai sekarang kita nggak tahu di mana sebenarnya makam Sayyidina Ali bin Abi Thalib rahimahullah itu. Kita nggak tahu teman-teman. Ya. Nah, belajar dari peristiwa pembunuhan khalifah pada saat salat itulah yang kemudian membuat bertahun-tahun kemudian Sultan Muhammad Al-Fatih ketika menaklukkan Konstantinopel itu mengubah Hagia Sophia dari tadinya gereja menjadi masjid itu, membuat tempat sholat yang terpisah untuk para sultan Turkiye Utsmani. Yang posisinya ini dari mihrab itu di sebelah kiri belakang, yang tempatnya tinggi sedikit, lebih tinggi dari mimbarnya Masjid Hagia Sophia. Itu posisi masih ada tempatnya, cuman nggak dipakai lagi buat sholat biasa. Itu mungkin dipreservasi dan dikonservasi. Nah, teman-teman, itulah kenapa Sultan Muhammad Al-Fatih membangun tempat sholat yang tersendiri untuk para Sultan Turkiye Utsmani, semata-mata untuk menghindari nasibnya apes seperti Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib itu, yang mati dibunuh pada saat sholat. Jadi semata-mata tujuannya adalah untuk menjaga keselamatan dan keamanan dari Amirul Mukminin wal Amirul Muslimin, para keselamatan dari kepala negara, kepala pemerintahan, dan kepala umat Islam. Itulah Amirul Mukminin wal Amirul Muslimin. Itu tujuannya. Nah, ini sama juga dengan apa yang terjadi pada Mas Gibran, di mana pas pampresnya minta orang yang duduk di sampingnya Wapres Mas Gibran itu pindah, dan ternyata yang pakai baju batik hitam yang kemudian berdiri itu bukan masyarakat, tapi itu adalah salah satu staf dari Forkompimda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Jawa Tengah, yang berpindah ke staf yang lain karena stafnya ditempati oleh salah satu pejabat dari Pemkot Semarang apa Pemda Jateng, ya itulah pokoknya. Dan di sampingnya ada pas pampres. Nah, tujuannya supaya wapres kita Mas Gibran itu tetap aman, tetap selamat gitu loh dalam melaksanakan sholat Jumat. Nah, amit-amit jabang bayi dah jangan sampai terjadi, tapi amit-amit jabang baik jangan sampai terjadilah mudah-mudahan. Wapres kita Salam Pak Nasir. Wah. Kok papan saya. Nah, lanjut ya teman-teman, tadi samper teman. Ya. Jadi gini teman-teman ya, saya boleh nggak saya ngomong jujur? Saya boleh ngomong jujur nggak ya? Jadi mohon maaf kalau saya pribadi menilai apa yang dilakukan oleh pas pampres itu sudah
betul. Pasukan pengamanan wakil presiden itu sudah sangat betul gitu. Karena amit-amit jabang bayi jangan sampai terjadi, mudah-mudahan ya. Nasibnya wakil presiden kita Mas Gibran sama seperti Umar bin Khattab. Nyawanya melayang, mati dibunuh pas lagi sholat Jumat. Ya Mas Gibrannya mati syahid. Kalau memang itu yang terjadi, wapres kita mati syahid. Lah tapi yang disalahin siapa? Yang akan dicecer oleh publik siapa? Pas pampresnya. Kok bisa ini pengamanannya jebol? Loh, sama seperti waktu kejadian Donald Trump itu hampir mati ditembak itu. Yang ditanya siapa? Yang dicecer oleh publik siapa? Yang dicecer oleh wakil-wakil rakyat di Amerika Serikat siapa? Walaupun Donald Trump itu mantan presiden dan pada saat itu bertarung sebagai capres, calon presiden pada saat kejadian, udah kepilih jadi presiden sekarang. Yang dicecer siapa? Secret Service. Siapa Secret Service? Secret Service itu ya pasukan pengamanan presidennya. Jadi mantan presiden Amerika Serikat juga mendapatkan fasilitas pengamanan dari Secret Service. Ada pasukan pengamanannya sendiri. Gitu. Yang dicecer Pak, yang dicecer siapa? Secret Service. Pasukan pengamanan yang dicecer. Gitu loh. Otomatis kalau itu terjadi menimpa pada wapres kita, ya mohon maaf gitu loh. Kemarin ya mohon maaf, kita nih mudah lupa gitu loh. Ya, jangankan kita ngomong Syekh Ali Jaber almarhum deh yang sempat juga ditusuk waktu di Lampung, walaupun beliau selamat. Kita bicara penusukan yang terjadi yang dialami oleh Pak Wiranto deh, Jenderal TNI Wiranto, Purnawirawan. Ya, sat gitu, ditusuk pas lagi mengunjungi salah satu pondok pesantren di Banten, seingat saya. Pada saat itu beliau menjabat Menko Polkam. Pada waktu itu Polhukam ya. Menko Polhukam, Menko Politik, Menteri Koordinator Politik Hukum Keamanan. Sebelum kembali lagi ke setelan pabrik titelnya, jadi Menko Polkam, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Nah, ini jujur bahaya loh teman-teman. Ini jujur bahaya teman-teman. Ini bocah duduk di rel. Ini bahaya banget, kelindes kereta, innalillahi. Kejadian kayak gitu tuh. Nih di belakang saya tuh. Itu kejadian di Purwakarta kayak gitu tuh. Bocah duduk di rel kereta, main joget-joget, kelindes kereta. Ada seorang bapak niat nyelamatin ya, kelindes juga. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya mau ngingetin ya teman-teman ya, rel kereta itu bukan tempat main. Kalau mau lihat kereta ya ke pinggir dari rel kereta. Jangan juga mesti duduk di tengah-tengah rel apa. Yang jelas jangan berada di wilayah yang berada di jangkauan kereta. Bahaya teman-teman. Bahaya banget. Ya. Nah kejadian kayak gitu ya nggak bikin kapok orang tetap aja masih main, masih bawa bocil ke tengah rel kereta. Kan gedabrusnya kebangetan gitu loh. Ya kan, gedabrusnya kebablasan bener gitu loh. Orang dikasih tahu biar aman, biar selamat gitu ya. Ini malah gitulah. Orang lebih memikirkan hiburan daripada keselamatan. Ya. Orang lebih memikirkan pleasure, kesenangan daripada keselamatan. Ini problemnya. Dan ini salah, harus diakhiri. Nah, lanjut lagi ya. Jadi aduh, saya ini sakit ininya. Jadi teman-teman ya, saya mau kasih tahu baik-baik ya.
Makanya kita harus bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Amit-amit jabang bayi kalau sampai wakil presiden kita Mas Gibran itu kenapa-kenapa di masjid ya. Misalkan amit-amit dah, jangan sampai terjadi dah nasibnya sama kayak Umar bin Khattab. Aduh, itu yang dicecer dan yang disalahin siapa? Pas Pampres, petugas keamanan. Yang rusak apa? Nama masjidnya, nama Masjid Baitur Rahmannya rusak. DKM-nya juga pasti akan dicecer. Kok bisa ini apa orang PVIP ini kok kau mau biarkan mati dibunuh sama orang. Nah itu kita nggak mikir sampai ke sono. Cuman gara-gara situ nggak milih. Saya juga termasuk yang nggak milih dan nggak dukung Mas Gibran di Pilpres 2024 kemarin. Makanya nggak pantas kalau saya dikatakan apa tukang cebok fufu fafa lah, dukung dan milih aja kagak. Tapi kan rakyat sudah memutuskan, rakyat sudah memilih. Dan yang milih itu tidak sedikit coy, 96,2 juta ternyata. 96,2 juta pemilih. Yaitu rakyat kita, saudara kita sebangsa setanah air kita Indonesia gitu loh. Yang memberikan mandat kepada Mas Gibran buat jadi wakil presiden. Sehingga mau gak mau, suka gak suka, ya beliau wakil presiden kita sampai nanti 2029. Kalau memang kita gak suka sama beliau, ya ntar tunggu 2028. Tunggu 2028 buat siap-siap gencarkan 2029 ganti presiden. Itu yang benar. Jangan situ keluar kata-kata yang gak karu-karuan berharap sesuatu yang buruk terjadi pada wakil presiden kita. Jangan begitu. Memang di masjid dan di musola semua kita sama, betul, sangat betul, itu saya gak bantah. Tapi ingat, Mas Gibran ini punya jabatan yang melekat. Makanya kenapa beliau bisa mendapat pengawalan seperti itu, karena beliau adalah wakil presiden. Beliau adalah Amirul Muslimin, Amirul Mukminin. Selain Pak Presiden Prabowo Subianto, beliau wakilnya. Naib Amirul Mukminin, Naib Amirul Muslimin. Ini yang harus diperhatiin sama teman-teman ya. Nggak suka boleh, tapi kalau jangan sampai membenci gitu loh ya. Karena mau nggak mau, suka nggak suka, ya beliau sudah terpilih sebagai wakil presiden ya. Beliau punya office yang melekat, beliau punya atribut yang melekat. Lain halnya kalau Mas Gibran nggak jadi wakil presiden. Kalau seandainya Mas Gibran pun taruhlah tetap jadi wali kota Solo, beliau sholat di Masjid Agung Agung Solo, Surakarta, ya pengamanannya sama juga podo ae ngono loh. Ya pengamanannya sami mawon ngono loh. Sama aja karena beliau tuh wali kota. Pasti ada prosedur pengamanannya tersendiri walaupun enggak seketat saat Mas Gibran emban saat ini, yaitu wakil presiden. Jadi aduh, please deh. Saya baca di komen-komen di TikTok, di IG, nangis saya. Itu kan ada uzur. Kalau bawa fikih, oke. Kita ngomongin fikih. Betul memang kalau nggak dapat soft depan lebih afdal di soft belakang. Lah, pertanyaan saya, emangnya yang soft yang ditempatin Mas Gibran itu soft depan? Enggak, itu mah soft tengah, geblek. Makanya kalau benci boleh, goblok jangan. Nggak suka boleh, tolol jangan. Jangan bodoh, goblok, tolol, gedabrus itu diborong sepaket. Cuman gara-gara situ nggak suka sama Mas Gibran, jangan diborong semua. Bodoh, goblok, tolol, gedabrus, gabrul, jangan diborong semua.
Cuma gara-gara situ nggak suka dengan Mas Gibran. Jangan. Mau nggak mau, saya nggak suka, beliau itu wakil presiden. Wakil presiden yang sudah dipilih, diberi mandat oleh 96,2 juta pemilih, yang itu juga adalah saudara sebangsa setanah air kita. Kalau nggak suka ya nanti tunggu 2028. Siapkan apa yang lebih bagus dari Mas Gibran buat duduk sebagai wakil presiden. Yang lebih baik siapa? Yang lebih keren siapa? Nah sama aja. Yang lebih bagus siapa? Yang lebih capable siapa? Itu baru benar. Kalau sekarang tugas kita sebagai masyarakat yang tidak memilih dan tidak mendukung Mas Gibran sebagai wakil presiden, ya kita awasi. Kita jalankan fungsi kita sebagai checker and balancer, pengawas dan penyeimbang, memberikan masukan-masukan, kritikan-kritikan, saranan-saranan yang konstruktif, yang bagus, nggak didasari emosi pribadi, ya kan? Nggak didasari angkara murka, nggak didasari niat untuk bermusuh-musuhan gitu loh. Itu yang benar. Itu baru namanya sebuah demokrasi yang sehat, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo waktu pidato pelantikannya. Demokrasi tanpa kebencian. Itu betul. Aduh, kok mau dari sini? Dapur sekarang. Itulah kalau pakai jalan pakai kacamata kuda tuh ya gitu. Jadi saya benarkan demokrasi tanpa kebencian yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto itu memang betul adanya, memang harus dijalanin. Demokrasi tanpa kebencian, demokrasi tanpa memaki hamun, itu betul. Gitu loh. Jadi kita yang nggak milih dan nggak dukung Prabowo Gibran ini, maka kita harus jadi checker and balancer yang konstruktif, ya, atau constructive opposition paling tidak. Oposisi yang konstruktif gitu loh. Jangan kita memberi kritikan, masukan. Saya mau buang air kecil dulu nih ngomong-ngomong nih. Tapi gak apa-apa, saya selesain dulu deh. Jangan kita main beri kritikan, saranan, masukan yang didasari kebencian. Jangan. Saya break dulu teman-teman ya, nanti kita sambung lagi. Nah makanya jadi welcome back sebelumnya. Makanya jadi teman-teman semua, kita harus belajarlah berdemokrasi dengan berwibawa gitu loh. Berdemokrasi dengan bermartabat. Democracy with dignity, itu bahasa Inggrisnya. Karena selain kita juga punya martabat untuk dijaga, orang lain pun juga punya martabat dan harga diri untuk dijaga gitu loh. Nah makanya jadi teman-teman harus, ini pertemuan dua motor ini. Soalnya ini jalur sibuk sih. Jalur alternatif yang wah, ada motor pula. Ada motor pula mau jalan. Inilah resiko saya ngelintasin jalur yang memang sibuk tiap hari gitu. Jadi balik lagi, teman-teman, saya cuma mau ngajak ya, kita yang 42% ini ya harus bisa menjadi oposisi yang konstruktif lah.
Jangan kita terus nanam kebencian gitu loh. Apalagi kita mengkritisi dan menjalankan fungsi checks and balances ini dengan motor penggeraknya adalah hatred atau kebencian. Jangan teman-teman. Jangan teman-teman. Makanya kalau kita menjalankan fungsi pengawasan check and balance ya, maka kita harus dewasa dalam memberi kritikan, memberi masukan, memberi saran, memberi sugesti. Jangan terus ditanam dengan kebencian, angkara murka gitu. Jangan. Apalagi kalau udah dengan bahasa-bahasa yang kuasarpol. Jangan. Itu jangan kawan-kawan ya. Jangan. Kalau bahasanya kuasarpol, itu bukan demokrasi namanya. Itu namanya adu umpatan. Yang terjadi di kita ini bukan demokrasi sebenarnya, adu umpatan. Adu umpat mengumpat ya. Battle of insults yang terjadi kan udah tergambar dalam Al-Quran surah Al-Humazah. Jadi makanya teman-teman semua yang sangat saya hormati, janganlah kita terus menanam angkara murka gitu loh di tanah ini. Makanya kita perlu berpikir panjang, kenapa Pas Pampres bisa sampai segitu gitu loh. Ya karena memang itu sudah tugas, memang itu tuntutan dari apa yang dimandatkan Pas Pampres untuk menjaga keselamatan dan keamanan wakil presiden dan presiden. Sama aja misalkan kalau nanti misal nih masjid saya, masjid tempat tinggal saya, Masjid Jami Al Karim, Bui Bintaro Permai, Pesanggerahan Jakarta Selatan, tiba-tiba dikunjungi oleh Bapak Gubernur Pramono Anung misalkan. Ya pengamanannya sama teman-teman. Pengamanannya akan sama. Pengamanannya akan sama kok. Pasti akan ketat pengamanannya. Walaupun kita bisa mendekat kepada Pak Gubernur Pram nanti, Pak Gubernur Pramono nantinya, ya tetap aja pasti akan ada pengamanan yang melekat dalam jabatan Mas Pram atau Pak Pram sebagai gubernur gitu. Itu yang harus saya beritahu. Nah, jadi teman-teman semuanya, saya kira polemik tersebut tidak usah diteruskan, tidak usah diperpanjang lebarkan. Jadi itu sih sudah SOP ya, sudah prosedurnya seperti itu. Kita berpikir kalau sampai wakil presiden kita Mas Gibran kenapa-kenapa, kan yang dicecer adalah Pas Pampresnya. Ujung-ujungnya yang publik pun juga akan menyalahkan, kok bisa pengamanannya jebol. Nanti komen A, B, C, D, E, F, G, H. Padahal nanti takutnya ada timbul tafsir. Alah, bilang aja lu seneng kan wapres yang lu benci itu dibunuh kan gitu. Saya juga punya pikiran kayak gitu teman-teman. Mereka yang gak suka dengan Mas Gibran malah justru kepengen wapres kita kalau nggak diamankan dengan ketat seperti itu. Kenapa? Karena didasari kebencian kepada Wapres Gibran. Karena oke lah masalah skandal MK, skandal MK, masalah Fufufafa gitu misalkan. Ya tapi mau ya gimana lagi, kan sudah pemilu udah kelar, udah selesai, udah kepilih, sudahlah kita jalankan fungsi kita sebagai checker and balancer yang baik dan benar aja lah ya. Kalau mau tarung lagi ntar kita siapkan nanti di 2028 capres cawapres yang lebih baik dari Prabowo Gibran.
kita kampanyekan mana yang lebih baik dari Prabowo Gibran nanti mulai 2028. Sabar aja dulu. 2028 masih 3 tahun lagi dari 1 Januari 2025. Tunggulah dengan sabar. Sementara ini kita jalani dulu, belajar menjadi checker and balancer yang baik dan benar. Jadi oposisi yang konstruktif. Jadi oposisi yang benar-benar bisa menjalankan peran sebagai penyeimbang dan pengawas pemerintah yang baik dan benar, khususnya oposisi kepada pemerintahan merah putih Prabowo Gibran ini dengan baik dan benar, dengan bermartabat, tanpa harus kita mengumpat-ngumpat, memaki hamun, ya, tanpa harus kita nih saling umbar kebencian apa segala macam itu. Kalau memang nggak suka ya tinggal di blok saja orangnya di media sosial. Kalau di real life ya udah skip aja. Gitu. Skip, buang, itu aja sih. Simple. Benar gak? Iya. Makanya jadi orang pintar dikit. Kalau orang pintar insya Allah arif dan bijaksana. Kalau orang cerdas pasti pintar, pasti arif dan bijaksana, gitu ya. Ya, mungkin ini aja dulu yang saya bisa sampaikan pada kesempatan ini. Nah, yang lebih bagus kita kritisi sekarang nih, PPN 12% bakal kena ke YouTube, Spotify, Disney Hotstar, HBO Max, ya, YouTube Premium, YouTube Musik dan lain-lainnya. Anggaran makan gratis ceban Rp10.000 per anak. Nah, itu yang bagus untuk kita diskusikan, kita kritisi gitu loh, ya. Karena ini menyangkut rakyat. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.